Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, yang memberikan kesempatan kita sampai di hari ini, di akhir bulan Dzulqa'dah, menjelang masuknya bulan Dzulhijjah, bulan yang paling agung di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan hari-hari yang terbaik sepanjang tahun, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil 'ashar. Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal ibadah yang dilakukan melebihi di 10 hari ini. Sampai sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun pahalanya kalah dengan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' minhuma syai'un. Kecuali seseorang yang dia berjihad dengan jiwa dan dengan hartanya dan tidak ada satupun yang balik, semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ikhwah fillah menunjukkan kepada kita bahwa dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ditambah lagi dengan 3 hari ayyamut tasyriq, 11, 12 dan 13 adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun, yang Nabi SAW menyebutkan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah pada 10 hari ini. Artinya sholat jamaah yang kita lakukan di 10 hari itu adalah sholat jamaah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran yang kita baca di 10 hari ini lebih dicintai oleh Allah di luar hari itu. Sholat duha, sedekah, puasa, semua kebaikan yang kita lakukan di 10 hari ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi di hari-hari yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama terkait dengan mana lebih afdal, lebih utama 10 hari pertama Dzulhijjah ini dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan, terjadi khilaf besar di antara para ulama tentang hal ini. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah merajihkan, menguatkan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ketimbang 10 hari terakhir Ramadan. Lebih utama ketimbang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Perbedaannya hanya di malamnya. Perbedaannya hanyalah di malamnya. Jika malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu bisa lebih afdal daripada 10 hari pertama ini, karena di malam-malam itu ada Lailatul Qadar. Di antara malam-malam itu ada Lailatul Qadar. Adapun secara umum siang dan malamnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Silakan antum yang memiliki kitab tafsir Ibnu Katsir melihat bagaimana penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah dan banyak lagi para ulama salaf dan khalaf yang menjelaskan tentang ayat itu. Demi 10 malam adalah asyru ayyami Dzulhijjah, bahwa itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa huwa as-sahih, dan itulah makna yang sahih, tafsir yang benar terkait dengan walayalin 'ashar, demi 10 malam ini. Jika ada yang bertanya kenapa 10 hari ini lebih afdal bahkan dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan, karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpulnya semua ibadah-ibadah besar yang tidak terjadi di sepanjang tahun kecuali di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Salat jelas, sedekah jelas, puasa jelas,
Ya, di situ ada siam, di antaranya puasa Arafah yang disebut oleh Nabi SAW mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sembelihan hewan kurban di 10 hari Dzulhijjah, haji, ya, rukun Islam yang paripurna itu ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan pahala besar ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah karena sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hati setiap muslim, hati setiap mukmin terpaut dengan Baitullahil Haram, terpaut dengan Ka'bah, terpaut dengan Masjidil Haram. Setiap muslim dan mukmin berharap untuk ke sana, untuk terutama menunaikan ibadah haji. Namun kesempatan menunaikan ibadah haji ini tidak selalu diberikan kepada setiap muslim dan mukmin. Maka sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman, terutama mereka yang tidak bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, maka Allah memberikan kesempatan waktu untuk beribadah, dan kesempatan yang diberikan kepada siapapun yang mereka mengambil kesempatan besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di antara pesan Nabi SAW bagi mereka yang ingin menyembelih hewan kurban, Nabi SAW menyampaikan hadisnya, man arada an yudhhiya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban dan memasuki bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong kuku, janganlah dia membersihkan bulu yang di tubuhnya atau memotong rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, sampai hewan kurbannya disembelih. Kenapa? Di antara hikmahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, wallahu a'lamu bih, yaitu mereka mengambil hikmah di antaranya adalah diserupakan dengan orang-orang yang tahallul ketika menunaikan ibadah haji. Ya, kita menyembelih hewan kurban dan kemudian kita boleh memotong kuku dan membersihkan bulu di tubuh kita atau memotong rambut, itu kita tahan semuanya sampai menyembelih hewan kurban ketika masuk bulan Dzulhijjah, dan itu insya Allah mulai maghrib ini. Ya, kalau mengikuti kalender Departemen Agama maka mulai maghrib ini. Jadi jika antum ingin misalnya potong kuku dan sebagainya, maka kesempatannya sampai menjelang maghrib. Setelah itu jika ingin berkorban maka tidak boleh potong kuku, mencukur rambut atau memotong rambut atau membersihkan bulu di tubuh kita kecuali setelah hewan korban kita disembelih, dan itu hanya berlaku bagi yang berkorban. Jadi misalnya dalam satu rumah tangga suami istri dengan sekian anak, siapa yang berlaku hukum ini hanya bagi suaminya jika suaminya itulah yang menginginkan untuk berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam ilmu dan kedudukannya, juga mana ilmu yang wajib dan mana ilmu yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Juga kita telah membahas bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah ilmu muamalatul abdi rabbah, muamalatul abdi li rabbih, yaitu muamalah bagaimana interaksi seorang hamba kepada Tuhannya. Maka beliau mengartikan ilmu muamalah itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan kondisi-kondisi hati. Terkait dengan bagaimana seorang hamba takut kepada Allah, berharap, ridha, bersikap jujur kepada Allah, ikhlas dan yang lain sebagainya. Dan beliau mengatakan ilmu inilah yang meninggikan sebagian ulama dari sebagian besar yang lainnya. Yang dengan inilah menjadi mulianya sebagian ulama dari sebagian besar yang lainnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan banyak lagi ulama-ulama dari ulama-ulama yang lainnya yang hidup sezaman dengan mereka. Juga kenapa sebagian besar kaum muslimin kalah derajat dan levelnya dibandingkan orang-orang berilmu tersebut adalah di dalam tingkat makam mereka, kedudukan mereka di dalam kondisi hati mereka terhadap Allah. Bagaimana takutnya, bagaimana jujurnya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana ridhanya, bagaimana mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian besar manusia sibuk dengan beragam macam ilmu, namun mereka lalai terhadap keadaan hati dan jiwa mereka terhadap ilmu yang dia pelajari dan terhadap amal yang dia lakukan. Maka beliau mengatakan, engkau melihat ada orang yang faqih, ahli ilmu agama, ahli fiqih,
dia bicara tentang hukum zihar, salah satu bagian dari hukum tentang pernikahan. Li'an juga termasuk bagian dalam hukum pernikahan. Sabak, ilmu tentang salah satu dalam fikih muamalah. Rami, ya, tentang berburu. Dan cabang-cabang ilmu fikih yang dipelajari oleh banyak manusia, oleh banyak orang. Yang sebagian besar yang mereka pelajari itu mereka tidak membutuhkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka kurang membutuhkannya. Tapi mereka sibuk mempelajarinya, namun tidak belajar tentang keikhlasan. Tidak ngerti bagaimana mewaspadai dan menghindari riya. Sedangkan belajar tentang keikhlasan, mengantisipasi riya, hukumnya adalah fardu ain. Jika dia lupa dan tidak tahu dan lalai akan hal ini, dia melakukan banyak ibadah, banyak pemahaman ilmu agama, namun diiringi dengan riya, maka binasalah dia, sia-sialah semua apa yang dia pelajarinya. Adapun mempelajari ilmu fikih dan cabang-cabangnya sampai mendalami misalnya tentang ilmu faraid dan cabang-cabang, itu adalah fardu kifayah hukumnya. Maka jika engkau bertanya, kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, engkau bertanya kepada salah seorang di antara mereka, kenapa apa alasannya kita harus meninggalkan perdebatan, debat kusir, dengan tujuan untuk menjaga kebersihan hati dan jiwa, supaya tetap menjaga keikhlasan, supaya tidak terjerumus dalam riya, supaya tidak terjerumus dalam ujub, merasa kagum terhadap diri sendiri. Maka sebagian orang yang mempelajari ilmu ini tidak memiliki jawaban yang pas untuk itu. Karena mereka lebih sibuk dengan urusan ilmu-ilmu yang bisa dipamerkan dan di-show-kan di depan orang banyak. Adapun sebaliknya, jika kamu bertanya kepada mereka, kenapa belajar tentang hukum li'an? Li'an itu adalah salah satu cabang dari ilmu tentang munakahat, pernikahan, ketika seorang suami dan istri sudah tidak bisa dipertemukan kembali karena permasalahan besar di antara mereka berdua. Misalnya seorang suami melihat istrinya berzina, ya, melihat istrinya berzina, namun tidak punya saksi, ya, tidak ada saksi terhadap perzinahan yang dilakukan oleh sang istri. Maka di dalam fikih Islam ada namanya li'an, ya, untuk menyelamatkan suami itu dari hukuman menuduh seseorang berzina tanpa saksi. Karena ketika seseorang dengan gampang-gampangnya menuduh berzina dan sedangkan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka konsekuensinya dia harus dihukum cambuk 80 kali cambukan ketika tidak bisa membawa 4 orang saksi. Namun ini tidak berlaku bagi suami istri. Ya, jika suami istri terjadi kasus yang serupa, maka yang berlaku adalah hukum li'an, yaitu suaminya bersumpah di hadapan pengadilan bahwa dia bersumpah atas nama Allah bahwa tuduhan dia terhadap istrinya adalah benar. Dan sumpah yang kelima, dia 4 kali dia bersumpah atas nama Allah, dan yang kelima dia bersumpah jika apa yang dia sumpahkan itu bohong, maka dia bersedia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya pun sang istri pun demikian. Untuk menyelamatkan dirinya dari konsekuensi hukum tertuduh berzina, maka dia harus bersumpah bahwa dia benar terhadap sikapnya, bahwa dia tidak berbuat zina. Dan yang kelima, dia bersumpah bahwa dia sedia dilaknat jika sumpah 4 kali yang dia ucapkan itu adalah kebohongan. Maka itu disebut dengan li'an, saling melaknat. Secara harfiah adalah saling melaknat. Yang dengan itu maka dipisahkanlah suami istri ini, perceraiannya adalah bersifat selamanya. Ya, tidak bisa rujuk karena sudah ini yang paling berat perpisahan suami dan istri ketika ada tuduhan berzina satu dengan yang lainnya. Ini salah satu cabang dalam masalah fikih. Ya, ketika kamu bertanya kepada mereka, mengapa mengkaji materi-materi yang seperti ini misalnya, atau hukum-hukum yang lainnya, hukum al-itq misalnya, salah satu dalam kajian fikih ada hukum tentang memerdekakan budak. Kita tahu di zaman ini perbudakan hampir punah atau tidak ada sama sekali. Di negeri kita sama sekali tidak ada. Namun kenapa dikaji, dipelajari? Maka mereka mengatakan bahwa itu hukumnya fardu kifayah. Ya, walaupun tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, coba tanyakan kepada dia, bukankah belajar matematika juga fardu kifayah? Kenapa sibuk fikih dan tidak sibuk dengan matematika? Karena memang orang yang terlihat memahami atau sangat memahami ilmu fikih bisa lebih menonjol ketimbang orang yang lebih mengerti tentang ahwalul qulub, terkait dengan orang yang memahami hanya tentang keikhlasan, tentang kejujuran terhadap Allah, tentang ridha, kesabaran, tawakal dan yang semisalnya. Orang yang maka di kalangan para thalabul ilm, ketika seseorang ingin menonjol dalam tanda kutip bisa terlihat sebagai orang yang
dilebihkan dari yang lainnya, maka ngaji fikih. Ya, ketika dia memahami fikih, maka bisa lebih dikenal dan terkenal ketimbang dia hanya memahami tentang permasalahan hati dan penyakit-penyakit hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengingatkan bahwa begitu banyak istilah-istilah agama ini yang mengalami pergeseran makna dari yang semestinya. Perbedaan makna dari apa yang dipahami oleh para ulama salafun saleh terdahulu. Contoh misalnya, ilmu fiqih, kata fiqih misalnya. Orang zaman sekarang ketika bicara tentang kita ngaji fiqih, maka yang ada di benak mereka adalah pemahaman tentang mempelajari tentang hukum toharah, hukum sholat, puasa dan yang semisalnya dan cabang-cabangnya. Itu yang dimahami oleh mereka tentang ilmu fiqih. Sedangkan kata beliau, ilmu fiqih di pemahaman para ulama salaf terdahulu adalah ilmu perjalanan menuju akhirat. Ilmu yang memberikan pencerahan bagi seseorang jalannya menuju akhirat supaya selamat dirinya dunia dan selamat dirinya di akhirat. Memahami tentang penyakit-penyakit jiwa dan penyakit-penyakit hati. Memahami tentang apa saja dosa-dosa perusak amal. Itu bagian dari ilmu fiqih. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan membuat dia yufaqihu, dari kata fiqih. Allah membuat dia paham tentang ilmu agama. Yufaqihu fid din, memahami atau memiliki pemahaman ilmu agama ini, faqih, bukan cuman sekedar dia tahu hukum taharah, salat dan yang sebagainya. Lebih dari itu, dia memahami tentang apa yang menyelamatkan seseorang dunia dan akhiratnya. Apa yang menjadi perusak-perusak hati dan perusak-perusak amal yang menyebabkan hati itu kotor. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada hati seorang hamba yang kotor tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada fisik kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hati itu kotor, rusak, maka itu akan sangat berdampak terhadap tidak diterimanya amal ibadah seseorang. Sehingga kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, orang yang faqih adalah orang yang paham akan kuatnya pemahaman dia, pengertian dia betapa remehnya dunia. Orang yang sangat paham betapa pentingnya seseorang itu mengetahui besarnya nikmat akhirat. Dan bagaimana hati itu dikuasai dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, siapakah yang disebut sebagai faqih? Orang yang faqih. Beliau mengatakan, innamal faqihu az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah, al-basiru bidinihi, al-mudawimu ala ibadati rabbih, al-wara'ul kafu an a'radil muslimin, al-afifu an amwalihim, an-nasihu lahum. Sesungguhnya orang yang faqih, yang dikatakan orang ngerti fiqih adalah orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang berharap terhadap akhirat, orang yang sangat basir, paham terhadap agamanya, orang yang al-mudawim, yang terus menerus di dalam beribadah kepada Tuhannya, al-wara'ul kaf, orang yang wara', yang memiliki sikap hati-hatian terhadap kehormatan dan harga diri kaum muslimin, yang menjaga kehormatan dirinya dari harta mereka dan memiliki ketulusan nasihat terhadap mereka. Itulah orang yang faqih. Jika definisi ini kita terapkan di zaman ini, hanya bisa gelintiran tangan manusia saja. Hanya 1-2 orang faqih di muka bumi. Bukan hanya di dunia, di muka bumi. Hanya 1, 2, 3, 4 atau 5 orang saja yang dikatakan sebagai faqih sejati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, menyebutkan kata fiqih untuk ilmu akhirat
lebih sering dipakai oleh para ulama salaf ketimbang mengistilahkan fikih terkait dengan ilmu-ilmu fatwa. Namun saat ini, kata beliau, banyak manusia menyibukkan istilah fikih itu hanya terkait dengan masalah-masalah fatwa, terkait permasalahan yang terjadi di antara umat manusia. Dan mereka tidak memasukkan pengertian ilmu akhirat sebagai bagian dari ilmu fikih. Juga kata beliau, kata ilmu jika dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, para ulama salaf terdahulu, ilmu itu adalah ilmu tentang Allah dan ayat-ayatnya, ilmu yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ayat atau setiap hadis yang menjelaskan akan keutamaan ilmu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, konteksnya adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang nikmat-nikmatnya, ilmu tentang apa yang Allah perbuat terhadap hamba-hambanya. Namun sekarang ini banyak orang mempelajari ilmu, dikatakan ilmu adalah ketika seseorang mempelajari tentang sesuatu yang dengannya dia bisa berdialog dengan orang lain, berdebat dengan orang lain, mengunggulkan dirinya dari orang lain, jago di dalam berdialog, menjatuhkan orang lain dengan argumentasi-argumentasinya. Mereka mengatakan itu adalah ilmu. Sedangkan para ulama salaf terdahulu tidak menganggap itu bagian dari ilmu. Bahkan sibuk dengan ilmu mantik misalnya, ilmu filsafat, ilmu di mana dia pandai berkelit dan berkilah ya dari argumen-argumen lawan. Mereka para ulama salaf malu, ya malu terhadap ilmu tersebut. Sampai bahkan Nabi SAW menyebutkan, jika engkau melihat orang memiliki skill berdebat, itulah orang yang disebutkan oleh Allah di dalam salah satu ayat di awal surat Ali Imran terkait dengan orang-orang wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada kesesatan di dalam hatinya, maka mereka akan sibuk mencari yang mutasyabihat dari ayat-ayat Al-Qur'an karena mereka mengharapkan fitnah dan ingin berusaha untuk mentakwilkannya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula istilah kata tauhid. Tauhid, jika dipahami oleh para ulama salaf terdahulu, mereka meyakini bahwa tauhid itu merujuk kepada satu hal, yaitu kembalinya segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa segala urusan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian seorang hamba itu memiliki puncak ketergantungan ibadah hanya kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, intinya tauhid adalah manifestasi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali hanya kepada Allah, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Mutlak tawakal Allah saja, bukan kepada yang lain. Sehingga dengan demikian seseorang sudah tidak lagi melirik kepada apa yang dia perbuat. Bukan lagi bahwa suksesnya saya dari apa yang saya lakukan. Bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak lagi melirik terhadap apa yang dia lakukan. Maka dengan demikian kata beliau, ketika tauhid itu adalah segala urusan itu datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, maka itu melahirkan tawakal, melahirkan ridha. Namun sayangnya sekarang, kata beliau, orang belajar tauhid lebih sibuk tentang pembicaraan tentang usul, pokok-pokok tentang agama, dan tidak sedikit orang belajar tauhid konteksnya adalah bicara tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam, yang bahkan ilmu itu adalah ilmu yang dicela oleh para ulama salaf terdahulu. Juga kata az-zikr dan at-tadhkir. Ya, kata zikir di pengertian para ulama salaf terdahulu bahwa zikir ini sebagaimana misalnya Allah berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat ayat 55, dan berilah peringatan. Karena zikra, peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan juga contoh hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan derajat yang hasan. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka santaikanlah, nyamankanlah dirimu di taman-taman surga itu.
Farta'u itu artinya duduklah yang santai, nikmatilah taman surga itu. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu riyadul jannah, taman-taman surga ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, majalisudz dzikir, majelis-majelis dzikir. Nah, majelis dzikir, apa yang kita pahami ketika disebutkan ini majelis dzikir? Sebagian kita memahami majelis dzikir itu ketika kita ngumpul kemudian baca la ilaha illallah dan bareng-bareng dan zikir-zikir yang lainnya. Sebagian besar masyarakat kita memahami pengertian majelis dzikir adalah seperti itu. Coba kita merujuk kepada pengertian para ulama. Al-Imam An-Nawawi memiliki sebuah buku yang sangat ma'ruf di masyarakat kita, yaitu kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Ya, tulis karya Imam Nawawi. Beliau menjelaskan apa itu majalisudz dzikir, majelis dzikir. Kata Imam Nawawi, majalisudz dzikir hiya majalisul halali wal haram. Majelis dzikir itu majelis halal dan haram. Majelis di mana kita belajar ilmu agama. Yang kita ngumpul sekarang ini, inilah majelis dzikir. Inilah taman surga. Karena ketika orang menghabiskan umurnya hanya kumpul di majelis yang banyak menyebut nama Allah, berzikir tadi, majelis dzikir berjamaah yang ramai seperti itu, secara core mereka membaca ayat Quran atau secara core membaca sebagian dari zikir Nabi, dari muda sampai tua beruban, tidak akan menambahkan ma'rifahnya kepada Allah, tidak akan membuat dia kenal Allah, tidak akan membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membuat dia lebih tahu mana yang halal dan mana yang haram, tidak akan lebih membuat dia lebih tahu tentang perjalanan negeri akhirat. Beda dengan majelis zikir yang seperti ini, yang di sini kita merubah, terjadi perubahan orientasi, wawasan, pengetahuan, yang dengan itu mengupgrade diri seseorang, yang membuat dia menjadi lebih sadar mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dia akan semakin tahu dengan majelis-majelis yang dimananya diajarkan ilmu-ilmu agama. Namun kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, namun sayang, sekarang kalau bicara majelis zikir, orang duduk di majelis ilmu bukan lagi bicara tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi hikayat dan kisah-kisah, dongeng-dongeng. Ini bicara di zaman beliau. Ya, orang kalau duduk di majelis pokok yang pakai jubah, pakai sorban, di majelisnya ada Syekh Fulan, dia berangkat dari Mekah ke Madinah, masya Allah sekejap mata. Ya, nggak pernah sholat Jumat di kompleksnya, sholatnya Jumatnya di Masjidil Haram. Padahal selisih 4 jam lebih dulu kita. Ya, 4 jam lebih dulu negeri kita daripada Masjidil Haram. Kalau ditanya, Beb, kenapa nggak sholat Jumat? Saya sudah sholat di Masjidil Haram. Afam, di jam segini Masjidil Haram lagi dipel, ya, lagi disapu, lagi dibersihin. Belum ada Jumatan. Ntar kalau kita sudah sore maghrib, baru di situ baru mulai Jumatan. Selisih 4 jam antara kita dengan mereka. Namun inilah dongeng hikayat yang banyak di masyarakat kita. Diceritakan ada bahkan, Anda baru tadi pagi lihat, seorang di majelis dzikir versi yang seperti ini, diceritakan ada salah seorang habib atau syekh yang disyekhkan ini mi'raj 12 kali. Masya Allah, lebih dari Nabi Muhammad SAW. Seumur hidup Nabi Muhammad SAW mi'raj sekali, ini 12 kali mi'raj ke Sidratul Muntaha. Luar biasa. Dongeng-dongeng begini yang disajikan kepada masyarakat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, siapa di antara orang-orang salaf terdahulu yang sibuk dengan kisah-kisah dan dongeng-dongeng seperti ini? Dan juga sebagian besar, kata beliau, sebagian besar hikayat-hikayat atau kisah-kisah ini yang disampaikan adalah hikayat-hikayat yang tidak sahih. Ya, banyak kisah yang seperti ini digambarkan terkait dengan misalnya, contoh, Nabi Yusuf alaihissalam. Istrinya siapa namanya? Zulaikha, ya. Betul, Zubaidah, ganti nama. Ya, ada yang Zulaikha. Saya ingat populer di sebagian doa-doa pernikahan, ya Allah satukanlah dia sebagaimana Engkau menyatukan Adam dan Hawa, sebagaimana menyatukan Yusuf dan Zulaikha. Padahal tanya kepada orang yang doa ini, mana riwayatnya Zulaikha ini istrinya Nabi Yusuf? Ya, mana riwayatnya bahwa Nabi Yusuf nikah dengan wanita yang menggodanya tersebut walaupun setelah sekian waktu? Tidak ada riwayatnya sama sekali, hatta palsu. Ya, dhaif. Yang ada palsu ya, dhaif tidak ada. Ya, yang riwayat yang lemah pun tidak ada. Maka banyak yang didoakan seperti ini akhirnya bercerai ketika sedang menikah. Karena mendoakan disesuaikan dengan sesuatu yang fiksi.
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah-kisah dongeng-dongeng yang dibawa oleh sebagian para penyampai kisah ini mengambil dari riwayat-riwayat yang sama sekali tidak sahih terkait tentang para nabi dan yang lain sebagainya. Juga kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, banyak sekali kisah-kisah ini malah merusak akidah orang-orang awam. Merusak akidah orang-orang awam. Karena sebagian orang mereka sibuk dengan dongeng-dongeng seperti ini, dan sebagian besar dongeng itu dikemas dengan kemasan perasaan, sehingga orang digambarkan dengan bahwa Rasulullah begini dan begitu dan lain sebagainya, para sahabat seperti ini, ya. Semua sebagian besar kisah dongeng yang digambarkan tentang misalnya ketika wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, ya, digambarkan bagaimana Khadijah merana dan bagaimana menyampaikan bait-bait syairnya atau ucapan-ucapan yang begitu melownya kepada Rasulullah SAW. Ini semuanya riwayatnya palsu. Ya, demikian pula ucapan malaikat Jibril alaihissalam ketika melihat sakaratul mautnya Rasulullah SAW yang banyak dinukilkan oleh masyarakat, itu riwayatnya palsu. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah kebohongan yang banyak disebarkan di masyarakat kita, yang banyak di-share di media-media. Alhamdulillah dengan banyaknya para dai, para ustadz yang menyebarkan konten-konten bermanfaat, maka cerita-cerita itu sudah hampir punah di media sosial kita. Karena banyaknya para talibul ilm, sehingga ketika di-share yang seperti ini langsung jawabnya afwan, ini enggak ada riwayatnya, ini dhaif, ini palsu dan lain sebagainya. Dan banyak lagi yang seperti itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu semuanya tidak menyebabkan seseorang semakin dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kisah dongeng-dongeng para wali, ya. Pelajaran apa yang bisa antum ambil misalnya dari kisah dongeng Wali Songo? Misalnya contoh Sunan Kalijogo. Ketika beliau tobat, kemudian disuruh jagain tongkat di pinggir kali selama 3 tahun sampai telinganya ketutup dengan lumut. Ya, ini dongeng sampai sekarang masih ramai luar biasa dikisahkan oleh mereka-mereka yang percaya dengan ini. 3 tahun nggak sholat, nggak jamaah, nggak mandi, nggak wudhu, nggak ngapa-ngapain, cuma jagain tongkat. Ya, dan itu dipercaya oleh sebagian orang sampai ini menjadi tokoh wali. Waliullah nggak sholat, waliullah nggak pernah wudhu, nggak pernah jamaah, nggak pernah berdakwah, nggak pernah jadi waliullah. Kisah seperti ini kemudian dijadikan viral dan kemudian dipercaya oleh sebagian orang. Allahul musta'an. Ya, yang seperti ini bukanlah sosok seorang wali. Waliullah adalah innama auliya'ullahil muttaqun. Orang yang bertakwa, orang para aulia Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula misalnya terkait dengan kata hikmah. Hikmah, orang sekarang misalnya belajar ilmu hikmah. Wah, ilmu hikmah ini apa? Ilmu bisa jalan di atas air, ilmu bisa ngilang gak bisa balik misalnya. Ya, ilmu beragam ilmu, bisa baca isi hati orang. Itu mereka katakan ilmu hikmah. Sehingga untuk mempelajari ilmu yang seperti ini mereka melakukan tirakat-tirakat tertentu. Ya, puasa mutih namanya lah, puasa nggak tidur semalaman lah, dan yang lain sebagainya. Mereka melakukan tirakat-tirakat yang kata mereka untuk meraih ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini yang dia dapatkan adalah ilmu hikmah dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa mutih, puasa nggak tidur, puasa apalagi yang mereka istilahkan ini sama sekali tidak pernah diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Ini syarat-syarat yang diminta oleh syaitan-syaitan yang minta itu supaya mereka bertaqarrub kepada syaitan-syaitan itu mendapatkan hikmah versi syaitan. Adapun hikmah menurut Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu dan amal. Itu hikmah. Hikmah dari setiap ibadah adalah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan la yakunur rajulu hakiman hatta yajma'al ilma wal amal. Seseorang itu tidak dikatakan sebagai orang yang hakim, yang penuh hikmah sampai dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Yang dengan itu seseorang itu dikatakan hakim. Wa qad sara hadzal ismu yutlaqu fi hadzal zaman 'ala at-tabibi wal munajjim. Sayangnya kata beliau, kata Imam Ibnu Qutaibah, sayangnya di zaman ini, di zaman beliau, orang dikatakan menguasai ilmu hikmah sebagian besar digunakan kepada tabib dan dukun. Ya, tabib dan dukun dikatakan oh ini ahli hikmah atau ilmu hikmah. Namun pada hakikatnya adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan tentang ilmu yang terpuji itu
terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji secara keseluruhan, sehingga seseorang itu semakin dalam mengkaji suatu ilmu tersebut, maka semakin baik kondisi dan keadaannya. Yaitu ilmu tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifatnya. Dan ilmu mengenal Allah dan mengenal sifatnya, jangan sampai salah jalur ketika belajarnya. Belajar mengenal Allah, ya sumbernya Quran, bukan akal, bukan filsafat. Mengenal Allah ya jelas dengan firman-Nya, jelas dengan sabda Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lebih kenal Allah melebihi Allah sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu mengenal tentang hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ilmu ini yang dicari, yang semakin seseorang semakin paham ilmu tersebut, semakin bahagialah dia hidupnya dunia dan akhirat. Yang ilmu ini adalah sangat dalam. Ketika kita mengkaji misalnya Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Bagaimana kita mengenal Asma'ul Husna? Ya dari Al-Quran. Tidak ada sumber lain kecuali Quran dan hadis Nabi SAW. Semakin kita kenal Asma'ul Husna, semakin memahaminya, maka akan semakin kenal Allah. Semakin kenal, semakin cinta. Semakin cinta, semakin berharap. Semakin berharap, semakin takut. Semakin tawakal. Semakin besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau mengatakan ada ilmu yang terpuji namun hanya sebatas yang dibutuhkan, yaitu ilmu-ilmu fardu kifayah, kata beliau. Karena ilmu-ilmu tersebut dipelajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kurang pemahamannya terhadap ilmu yang fardu kifayah ini tadi, maka kuranglah nilai ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menasihatkan kepada kita, fakun ahada rajulaini, imma mashghulan bi nafsik wa imma mutafarrighan li ghairika ba'da al-faraghi min nafsik. Jadilah kamu salah seorang dari dua orang. Yang pertama adalah orang yang sibuk dengan dirimu sendiri. Dan yang kedua adalah orang yang kurang peduli, artinya tidak melihat kepada kondisi keadaan orang lain sebelum kamu fokus terhadap dirimu sendiri. Jangan sibuk untuk menilai orang sebelum kamu tahu keadaan dirimu. Maka kata beliau, jangan kamu sibuk dengan hal-hal yang membuat baik orang lain sebelum kamu memperbaiki dirimu. Perbaikilah hatimu, perbaikilah batinmu, jiwamu, perbaikilah dirimu dari sifat-sifat yang tercela, dari ambisi dan rakus, dari penyakit iri dan dengki, dari riya, dari penyakit ujub, kagum terhadap diri sendiri. Sibukkan itu kepada dirimu sebelum kamu menyibukkan dirimu untuk memperbaiki orang lain. Yang insya Allah beliau akan membahasnya secara detail pada bagian lain dari buku ini. Dan jika kamu belum selesai dalam urusan ini, jangan sibuk dengan yang fardu kifayah. Karena sebagian besar orang rusak dan tenggelam di dalam kerusakan karena ini. Mereka banyak mempelajari ilmu fardu kifayah, namun dia belum bisa menyelamatkan dirinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita, mulailah dengan mengkaji Al-Quran, mempelajarinya. Kemudian sunnah Nabi SAW. Dan di antara ilmu yang bermanfaat setelah Quran, yaitu mempelajari tafsir. Karena dengan tafsir kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Setelah sunnah Nabi SAW, baru setelah itu sibuklah mempelajari ilmu-ilmu yang turunannya dari Quran dan sunnah. Nah ini kata beliau mengatakan terakhir pada kesempatan ini, beliau mengatakan wala tastaghriq umraka fi fannin wahidin minha talaban lil istiqsa. Jangan kamu habiskan umurmu mendalami satu materi, untuk mendalami satu materi sedangkan ilmu itu cukup banyak. Sedangkan umurmu itu sedikit. Ilmu ada yang memang dicari untuk tujuan ilmu itu sendiri, yaitu untuk diamalkan. Ada yang menjadi sarana untuk meraih tujuan yang lain, seperti yang kita telah pelajari pada kesempatan sebelumnya. Jadi jangan habiskan umurmu hanya mencari ilmu sarana, tapi lupa kepada ilmu tujuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih mendalami tentang bagaimana adab dan etika seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, dan juga adab seorang guru terhadap dirinya, terhadap muridnya, dan apa saja yang menjadi perusak-perusaknya ilmu. Sehingga seseorang itu menjadi, andai kata dia mendalami suatu ilmu, tetap dia menjadi orang alim, tapi sayangnya dia orang yang alim yang alim yang buruk. Wal'iyadzubillah.
Insyaallah itu pembahasan kita yang akan datang sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.